Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Said Akil selaku Ketua PBNU menyebut pemerintah gagal hadapi pandemi COVID-19. Ketua Umum PBNU, Said Akil Sirot menilai pemerintah masih gagal dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 selama ini. Said juga mengingatkan pemerintah bahwa pandemi ini tidak akan bisa diselesaikan sendiri tanpa menggandeng pihak-pihak lain seperti masyarakat sipil. Selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi, kata Said saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun PKB yang digelar secara online pada Jumat 23 Juli yang lalu. Acara tersebut dilihat di akun YouTube DPP PKB dengan mengambil tema doa dan syukur 23 tahun PKB Aksi Melayani Indonesia. Seperti diketahui, Said mulanya mengutip pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahwa PKB tidak mungkin sukses jika hanya dikerjakan oleh sebagian orang, sementara yang lain santai-santai saja. Dirinya kemudian juga menyinggung pandemi COVID-19 saat ini yang tidak mungkin bisa diselesaikan jika dihadapi oleh pemerintah saja dan tanpa mengajak kekuatan masyarakat sipil. Ia kemudian membenarkan pernyataan Muhaimin sebelumnya bahwa pemerintah dalam menghadapi pandemi bermain sendiri. Baru belakangan ini, akhir-akhir ini NU diajak, vaksinasi NU diajak di beberapa tempat. Padahal dulu di awal-awal penanganan pandemi, NU sama sekali tidak diajak untuk menangani. Jangankan diajak ngomong pun tidak. Said juga lantas menyatakan bahwa pemerintah selama ini masih gagal dalam menghadapi pandemi. Meskipun demikian, Said menegaskan selama masa pandemi sudah terus berupaya untuk menyadarkan warga NU termasuk Kiai terkait fakta serta bahaya COVID-19. Kepada para Kiai, mari bersama-sama memberikan penyadaran soal COVID-19 dan pentingnya vaksinasi. Karena jika tidak, akan berdampak buruk dan berakibat parah bagi masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 karena masuknya varian Delta yang lebih menular. Meski PPKM diterapkan, namun lonjakan kasus tetap masih tinggi. Angka kematian bahkan terus menembus rekor tertinggi. Sejumlah media asing bahkan menyebut Indonesia kini menjadi epicentrum COVID-19. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku agak terkejut dengan lonjakan kasus COVID-19 akibat virus corona varian Delta. Kita sudah antisipasi sesudah Lebaran akan naik, tapi kecepatannya jauh lebih tinggi dengan adanya penyebaran varian Delta yang sangat cepat. Dalam wawancaranya bersama dengan CNN Indonesia yang disiarkan pada Senin 19 Juli yang lalu. Namun demikian, ia meyakini dengan disiplin menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan, varian virus apapun bisa teratasi dengan baik. Ia juga mengatakan kapasitas pemeriksaan yang dilakukan setiap hari sudah mengalami peningkatan signifikan semenjak libur panjang Lebaran. Atasi pandemi, Jokowi malah ruwet sendiri. Ruwetnya rantai komando pandemi. Presiden dan jajarannya ribut soal tidak efektifnya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Keributan itu sebenarnya tidak perlu jika pemerintah taat pada protokol penanganan pandemi, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Sayangnya alih-alih setia dengan protokol yang sudah ditetapkan, pemerintah malah berakrobat dengan kebijakan PPKM yang tidak pernah ada panduannya dalam undang-undang itu. Ada 3 persoalan kenapa kebijakan ini sejak awal tak akan berdampak serius pada pengurangan kasus COVID-19. Pertama, perlu dicatat, PSBB sendiri ketika pertama kali dipilih sebagai kebijakan sudah dikritik sebagai protokol karantina yang dilonggarkan. Ya, kita bisa bayangkan apa yang bisa diharapkan dari PPKM yang level regulasinya jauh-jauh lebih rendah dari PSBB. Kedisiplinan macam apa yang bisa diraih oleh kebijakan tanggung jawab semacam itu? Kemudian yang kedua, kebijakan ini tidak setia pada rantai komando yang sudah berjalan sejak awal pandemi. Ketika PSBB dipilih sebagai kebijakan oleh pemerintah pusat, inisiatif PSBB diserahkan kepada kepala daerah dengan otorisasi dari Menteri Kesehatan.
Meski tidak ideal, karena penanganan pandemi mestinya dikomando secara nasional. Namun kebijakan yang tidak ideal ini setidaknya telah memberikan rantai komando yang jelas. Sementara, kebijakan PPKM ini malah menciptakan rantai komando baru lagi, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Perlu diketahui kebijakan PPKM memang dirilis oleh Kemendagri, bukan oleh Kemenkes ataupun Satgas. Bayangkan betapa ruwetnya rantai penanganan pandemi di negeri kita. Di bawah presiden ada komite, di bawah komite ada Satgas, dan di bawah Satgas ada tim pelaksana. Bisa bayangkan sendiri, belum sampai ke struktur di daerah saja, rantai komando di pusat sudah ruwet seperti itu. Padahal hampir semua personalia struktur tadi adalah anggota kabinet. Kerumitan ini belum juga ditambah oleh mandat kasus penanganan pandemi sebagaimana yang misalnya diterima oleh Menteri Luhut. Sebagai catatan, Menteri Luhut dan Mendagri adalah anggota komite. Bisa dibayangkan sendiri apa jadinya jika komite bikin kebijakan sendiri-sendiri terkait dengan pandemi. Kemudian ketiga, sesat logika. Kalau kita runut logika rantai kebijakannya, jika sudah menerapkan PSBB, pemerintah sebenarnya tidak perlu lagi menerapkan PPKM. Sama seperti halnya jika sudah menerapkan karantina wilayah, tidak perlu lagi ada PSBB, karena otomatis tercakup. Jadi kalau pemerintah saat ini mengeluh PPKM tidak efektif, maka wacana pengetatan PPKM ini sangatlah lucu. Sebab PPKM yang diketatkan sebenarnya kurang lebih sama dengan PSBB, dan PSBB yang diketatkan akan sama dengan karantina wilayah. Sekarang apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pemerintah? PPKM, PSBB, atau karantina? Menurut saya sih sebelum bermimpi keluar dari pandemi, pemerintah sebaiknya berusaha untuk keluar dari sesat logika kebijakan dan juga keluar dari rantai komando yang ruwet tak karuan tadi. Said Akil selaku Ketua PBNU menyebut pemerintah gagal hadapi pandemi COVID-19. Ketua Umum PBNU, Said Akil Sirot menilai pemerintah masih gagal dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 selama ini. Said juga mengingatkan pemerintah bahwa pandemi ini tidak akan bisa diselesaikan sendiri tanpa menggandeng pihak-pihak lain seperti masyarakat sipil. Selama ini pemerintah masih gagal dalam menghadapi wabah pandemi. Kata Said saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun PKB yang digelar secara online pada Jumat 23 Juli yang lalu. Acara tersebut dilihat di akun YouTube DPP PKB dengan mengambil tema doa dan syukur 23 tahun PKB Aksi Melayani Indonesia.